Kitab suci mengatakan apa? Sabda Tuhan mengatakan apa? Aturan gereja mengatakan apa? Itu mengingatkan Anda dan saya untuk tetap di dalam jalur. Sehingga kesulitan yang menimpa Anda pun Anda tetap tenang. Kedekatan dengan Tuhan dan Anda bisa memilih yang benar seperti Maria. Maria telah memilih yang terbaik, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Suasana hati beda dengan ketetapan hati. Jangan berpikir kalau suasana hatimu lagi galau, sedang kacau, chaos, tidak enak, kemudian Anda merasa Tuhan meninggalkan Anda. Tidak, saudara-saudari. Hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan seperti Abraham, Paulus, dan Maria, bukan soal enaknya suasana hati, tapi ketetapan hati untuk dekat dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Anda sedang galau, Anda sedang pusing, banyak urusan, banyak utang, suasana hati jadi kacau. Bukan masalahnya, meskipun kacau, meskipun galau, tetaplah bisa berdoa. Tetapkan hati untuk berdoa. Mungkin Anda tidak bisa berkata-kata, tapi Anda hanya bisa mengatakan, Tuhan, katakanlah dengan cinta, katakanlah dengan sayang, katakanlah dengan sungguh diri Anda, Tuhan. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Lulus Widodo dari link Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Betapa bahagianya saya bisa menyapa kembali Anda di dalam doa koronka dan misa hari Minggu ini. Dalam bacaan-bacaan, terutama dalam bacaan Injil, kita akan mendengar bagaimana kita belajar dari peristiwa Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Kita belajar bagaimana ada keseimbangan antara hidup doa dan hidup kerja. Marilah saudara-saudari kita hening sejenak. Kita menyadari dosa dan kelemahan dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, 3 bacaan yang luar biasa. Pertama dari kitab Kejadian mengisahkan mengenai keramah tamahan Abraham. Kedua, dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose yang menceritakan bagaimana Paulus bangga dan bersyukur bisa mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Dan yang ketiga, suatu kisah yang menurut saya epik, luar biasa adalah kisah Maria dan Marta. Di mana mereka bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, bacaan pertama dari kitab Kejadian menggambarkan bagaimana Abraham memiliki keramah tamahan. Jadi sikap dan tindakan Abraham itu dikarenakan apa? Abraham memiliki iman yang kuat dan kedekatan dengan Allah, dengan Yahweh. Ini yang pertama. Kalau Anda menjadi pribadi yang ramah karena Anda dekat dengan Allah. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi dekat dengan yang dekat dengan Yesus adalah pribadi yang siap untuk apa, Romo? Siap untuk menderita, bahkan bangga bersyukur menderita untuk Tuhan. Nah, gongnya atau punchline-nya atau intinya justru terdapat dalam bacaan Injil hari ini, di mana peristiwa 2 saudari Marta dan Maria menunjukkan suatu aktivitas yang mendapat sorotan dari Tuhan. Marta sibuk dengan banyak hal, tetapi Maria dekat dengan Tuhan dan memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pesannya apa untuk Anda dan saya, untuk kita semua? Pesannya adalah, sebagai pengikut Kristus, Anda harus bisa memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik apa, Romo? Bagian yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Bertindak karena berpikir dan merasa dengan apa yang diinspirasikan oleh firman Tuhan. Tadi saya suka sekali bait pengantar Injilnya tadi.
Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Maria, nah lihat. Abraham, Paulus adalah pribadi-pribadi yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dari ketekunan. Ini luar biasa. Hello, luar biasa. 3 pribadi dalam Bible, dalam kitab suci, Abraham, Paulus, dan Maria, saudara Marta, dekat dengan Tuhan. Bertanyalah Anda di dalam kehidupan Anda. Saya juga bertanya, sejauh mana kita dekat dengan Tuhan? Saudara-saudari, dekat dengan Tuhan. Dalam apa Romo dekat dengan Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Gimana sih Romo? Dekat dengan Tuhan adalah dalam doa pribadi Anda, saat Anda beradorasi, saat Anda membaca kitab suci, Anda merasa atau terinspirasi seperti Tuhan berbicara dengan Anda. Anda menyimpan perkara-perkara yang baik, firman yang baik di dalam hati dengan penuh ketekunan melaksanakannya. Teori Romo? Tidak, saudara-saudari. Tidak teori. Kehidupan memang berat. Berkali-kali dalam khotbah saya suka sekali menyinggung itu. Kehidupan memang sulit. Kehidupan memang penuh banyak tantangan. Soal ekonomi, soal keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang mau saya katakan berkali-kali. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda mengalami kasih Tuhan, everything will be okay. Segalanya akan menjadi baik. Segalanya menjadi baik, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya selalu memberi renungan atau khotbah itu dari pengalaman pribadi. Memang menjadi baik itu juga tidak mudah. Taat, tekun, setia itu juga tidak mudah. Menaati peraturan juga tidak mudah. Belum lama ini di Palangkaraya itu ada traffic light yang lampunya itu rusak, saudara-saudari. Saya nggak mengerti karena konslet atau apa. Dan saya tidak tahu kalau itu rusak. Di tempat itu karena lampu merah saya berhenti. Taat dong kalau lintas, berhenti. Tapi saya heran. Semua mobil motor lewat, saya berhenti sendiri. Dalam hati saya yang taat sendiri atau apa ini? Dan Anda tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa lama, saya kan diam saja, saya heran. Saya mau jalan juga bagaimana? Masih merah, saudara-saudari. Taat. Tapi tiba-tiba, seorang bapak mendekati saya. Pak, lampunya mati Pak, lampunya rusak Pak. Loh, rusak. Ini merah terus dari kemarin. Merah terus dari kemarin. Saudara-saudari, merah terus dari kemarin. Dan saya herannya kok nggak cepat-cepat diperbaiki loh, capek deh. Nah, apa pesannya? Romo ini aneh-aneh. Tidak, saudara-saudari. Ketaatan pun perlu tantangan, saudara-saudari. Ketaatan perlu tantangan. Dan itu resiko tinggi loh. Lah kalau kita terus ditabrak yang hijau bagaimana? Nah ini masalahnya kan. Dan ini serius terjadi, saudara-saudari. Saya khotbah di sini kan ada beberapa anak Palangkaraya. Nanti saya tunjukkan tempatnya, tapi sudah diperbaiki sih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan juga demikian. Kadang-kadang kita juga mungkin merasa diri taat. Merasa. Kita kadang-kadang merasa sudah berdoa. Kita kadang-kadang merasa sudah memohon. Merasa. Hati-hati. Kadang-kadang kita perlu diingatkan, mungkin doa kita salah, mungkin permohonan kita salah. Seperti saya, merasa diri benar, lampu merah berhenti, ternyata salah, saudara-saudari. Karena lampunya rusak. Mau sampai besok pagi, sampai gajah bertelur, kalau nggak diperbaiki, ya saya diem terus, saudara-saudara. Merah, saudara-saudari. Nah, itu artinya apa? Ternyata dalam kehidupan ini, ada yang namanya kontrol sosial. Ada yang namanya perhatian dari sosial. Nah, pada saat itu, kriterianya, ukurannya adalah bagaimana kita memilih yang terbaik adalah seperti Maria yang memilih yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kalau sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, hakim kita, judge kita, pengawas kita adalah Bible, kitab suci, saudara-saudari. Kitab suci mengatakan apa? Sabda Tuhan mengatakan apa? Aturan gereja mengatakan apa? Itu mengingatkan Anda dan saya. Untuk apa? Untuk tetap di dalam jalur. Sehingga kesulitan yang menimpa Anda pun Anda tetap tenang. Tadi saya mengatakan bahwa bacaan Injil Lukas hari ini itu epik karena apa? Kisah Maria dan Marta itu luar biasa, saudara-saudari. Ada keseimbangan antara hidup aktif, kegiatan, bekerja, dan hidup rohani atau kontemplatif atau spiritual. Nah, kalau Anda dekat dengan Tuhan, saudara-saudari, Anda akan memilih yang tepat. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya berdoa. Itu ada saat-saat yang tepat. Tidak dibalik-balik. Dan hidup Anda lebih tenang. Tidak stres, tidak khawatir. Mudah tidur, santai. Saya ini terlalu mudah tidur, saudara-saudari. Di mana-mana bisa tidur saya. Terlalu enak saya.
pikirannya. Meskipun banyak masalah, saya nggak pernah memikirkan masalah. Saking mudah tidurnya, di motor pun tertidur saya, saudara-saudari. Bayangkan, dari Yesus Gembala Baik, dari paroki, pulang ke seminari, bisa saya kesasar, saudara-saudari. Bangun-bangun, saya tertidur, saudara-saudari. Serius, Romo ngomong, tidak. Kalau ada CCTV mengikuti saya, ada bukti. Saya santai aja. Tapi sebenarnya saya nggak, loh. Kok bisa kesini? Kok bisa? Saya sering begitu. Romo ini aneh-aneh, tapi Tuhan melindungi saya. Saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Kalau Anda hidup doanya baik, rohaninya baik, dan Anda bisa memilih yang tepat seperti Maria, ada seperti Abraham yang dekat dengan Allah, yang memiliki keramahan, ada seperti Paulus karena dekat dengan Yesus, bergembira, bersyukur karena menderita karena Kristus. Saudara-saudari, kedekatan dengan Tuhan. Inti khotbah minggu ini adalah kedekatan dengan Tuhan dan Anda bisa memilih yang benar seperti Maria. Yesus memuji Maria. Maria telah memilih yang terbaik, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini dalam kehidupan sehari-hari, pilihlah yang terbaik. Bekerja penting, sangat penting. Tetapi hidup Anda tidak boleh habis untuk bekerja. Kalau Anda hanya bekerja mencari uang, lama-lama semangat mencari uang tadi, semangat bekerja tadi, memakan hidup Anda, saudara-saudari. Kembali kepada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Kembali. Saya ajak Anda ini, karena apa? Saya melihat umat yang beberapa kenalan saya juga, begitu terforsir dengan kerja, bahkan tidak sempat berdoa. Andai kata berdoa pun bukan berdoa, tapi hanya berkata-kata doa, mengucapkan doa, membacakan doa, bukan berdoa, saudara-saudari. Kalau Anda, tadi dalam khotbah di paroki, di paroki Yesus Gembala Baik, saya berkata kepada umat, kalau Anda membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Anda membuat tanda salib itu dengan kesungguhan. Dalam nama Bapa, Anda ingat Bapa, dan Putra, Anda ingat Yesus, dan Roh Kudus, Anda ingat Roh Kudus, amin. Saya katakan kepada Anda, itu kekuatannya luar biasa. Pada saat Anda berkata, Bapa kami, sadarilah Bapa itu, Allah Bapa adalah ayah kita, Bapa kita. Pada saat itu ada kedekatan. Mungkin Anda tidak banyak berkata-kata dalam doa. Hanya 1-2 kalimat. Atau hanya Anda berkata, Tuhan. Tapi katakanlah dengan hati Anda. Katakanlah dengan kedekatan yang dalam. Sehingga Anda bisa merasakan kasih Tuhan. Anda bisa mengalami ketenangan. Sehingga kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya tidak menguasai Anda. Saudara-saudari, pesan hari ini adalah itu. Kedekatan dengan Tuhan. Sadarilah, pilihlah yang benar. Seperti Maria telah memilih yang tepat, memilih yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Karena itu pilihan yang tepat. Untuk menutup renungan ini, saya hanya katakan kalimat ini. Saudara-saudariku, apapun yang terjadi, tetaplah dekat dengan Tuhan. Saya beritahu, suasana hati beda dengan ketetapan hati. Jangan berpikir kalau suasana hatimu lagi galau, sedang kacau, chaos. Jangan berpikir kalau suasana hatimu lagi tidak enak, kemudian Anda merasa Tuhan meninggalkan Anda. Tidak, saudara-saudari. Hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan seperti Abraham, Paulus, dan Maria, bukan soal enaknya suasana hati. No. Tapi ketetapan hati untuk dekat dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Anda sedang galau, Anda sedang pusing, banyak urusan, banyak utang, suasana hati jadi kacau. Bukan masalahnya, meskipun kacau, meskipun galau, tetaplah bisa berdoa. Tetapkan hati untuk berdoa. Mungkin Anda tidak bisa berkata-kata, tapi Anda hanya bisa mengatakan, Tuhan, katakanlah dengan cinta, katakanlah dengan sayang, katakanlah dengan sungguh diri Anda, Tuhan. Saya ajak Anda pejamkan mata, semua yang di rumah, pejamkan mata, dan katakan, Tuhan. Pada saat Anda mengatakan Tuhan, ingat masalah Anda, ingat problem Anda, ingat segala kesulitan Anda. Dan katakanlah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apalagi kalau Anda menyanyikan lagu Korinka itu. Yesus kau andalanku. Nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Pada saat Anda menyanyikan lagu itu, atau Anda berkata, Tuhan engkaulah andalan hidupku, rasakan kedekatan dengan Tuhan. Bukan suasana enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, tapi dekat saja. Tetapkan aku dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mengandalkan Engkau.
Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama saya terima kasih kepada para petugas, Ramba dan Tius, Prate dan saudari-saudari yang jadi lektor dan menjadi pendoa doa koronka. Dan juga saya mewakili Pastor Paroki, Pastor Kornel, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan setia mengikuti misa bersama kami di link Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Yang kedua, kalau Anda ingin tahu proses dari pembangunan Taman Doa dan Gua Maria itu di dalam sebelum misa kan diputarkan ada musik dan itu video singkat itu gambaran prosesnya. Jadi Gua Maria itu dan Taman Doa sedang dibuat. Hanya perlu Anda ketahui di Kalimantan kami itu di daerah Palangkaraya itu kan tanahnya gambut, saudara-saudari. Jadi menguruk, mengeraskan itu perlu. Kalau tidak nanti Gua Marianya turun, saudara-saudari. Jadi prosesnya masih berjalan, pengurukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dukungan, bantuan Anda, support Anda tentunya bersama umat di Paroki YGB yang terus bahu-membahu itu sangat kami perlukan. Perlu Anda ketahui umat di Paroki Yesus Gembala Baik itu bekerja bakti, perlingkungan, pribadi, mereka menyumbang tanah dan lain sebagainya. Jadi umat di sini juga bekerja keras, saudara-saudari. Cuma memang akhirnya kita kembali lagi ke kemampuan. Kemampuannya tidak begitu luar biasanya karena memang faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kemampuannya terbatas, sehingga kadang-kadang umat hanya bisa membantu tenaga, mungkin pemikiran, membantu apa. Tetapi umat sudah berusaha. Oleh karena itu, dukungan Anda sekalian sangat kami perlukan, dukungan doa, bantuan dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya mewakili Pastor Paroki, Pastor Kornel, Pastor Rekan dan Dewan Paroki, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk peran serta Anda. Saya misa sendiri kan biasanya bersama Pastor Kornel, jadi makanya saya berani ngomong begitu. Kalau ada Pastor Kornel kan malu, kasihan Pastor Kornelnya. Tapi justru saya membantu, dukung. Saya saja yang tidak saya banyak mengira bahwa Romulus di Paroki Yesus Gembala Baik. Tidak, saya di seminari, saudara. Tapi saya membantu paroki ini. Terima kasih atas dukungan Anda, support Anda selama ini. Kita berjumpa kembali nanti hari Rabu pagi jam 6 dan Jumat jam 3 sore. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian niat baik dan segala rencana kita, pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.